Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Swanti dengan NPM 213101035. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi sebagai tugas pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Pentingnya Manajemen Waktu dalam Dunia Bisnis. Yang pertama adalah definisi waktu. Menurut KBBI, waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada waktu yang akan datang. Selanjutnya adalah pengertian waktu menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abdul Jawad, waktu atau periode adalah sebuah waktu yang tidak dapat Anda ulang ketika masa itu sudah usai atau terlewati, dan tentunya masa yang sudah lalu tidak selekasnya dapat ditempatkan dan digunakan. Yang kedua, menurut Choan Seng Song, yaitu waktu adalah sebuah tempat atau sarana berkembang yang digunakan untuk setiap orang. Disinilah waktu mereka untuk membuat sebuah peluang dan kesempatan, yang mana peluang tersebut akan membuat sebuah kesempatan untuk setiap orang yang ingin maju dan untuk menjalani hidupnya. Yang ketiga adalah menurut Hasan Al-Banna, yaitu waktu adalah sebuah kehidupan di mana waktu akan berakhir ketika kita sudah tidak bernafas lagi. Disitulah akhir dari waktu kita masing-masing. Yang keempat, waktu menurut Ibnu Jauzi, yaitu waktu itu bagaikan harta yang sangat berharga, sudah layak dan seharusnya waktu yang kita miliki digunakan semaksimal mungkin. Gunakan waktu untuk berkembang dan maju lebih baik dari hari ini. Sudah selayaknya kita menggunakan waktu semaksimal mungkin. Yang kelima, menurut Michel Ende, yaitu waktu adalah sebuah sahabat atau rekan untuk Anda yang bisa memaksimalkannya, tetapi bisa juga sebagai masalah untuk Anda ketika Anda tidak dapat menggunakan semaksimal mungkin sampai saat ini. Dan yang terakhir, menurut John Candy, yaitu periode sebuah kemampuan. Siapa yang dapat menggunakan semaksimal mungkin, dialah orang yang paling beruntung dan bahagia dalam hidupnya sampai saat ini. Materi yang selanjutnya adalah pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Waktu menjadi salah satu sumber daya untuk kerja, sumber daya yang mesti dikelola secara efektif dan efisien. Efektivitas terlihat dari tercapainya tujuan menggunakan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, dan efisien tidak lain mengandung dua makna, yaitu makna pengurangan waktu yang ditentukan dan makna investasi waktu menggunakan waktu yang ada. Manajemen waktu yang bertujuan kepada produktivitas, yang berarti rasio output dengan input, tampak dan dirasakan seperti membuang-buang waktu dengan mengikuti fungsi manajemen dalam pengelola waktu. Merencanakan terlebih dahulu penggunaan waktu bukanlah suatu pemborosan, melainkan memberikan pedoman dan arah, bahkan pengawasan terhadap waktu. Manajemen waktu merupakan suatu jenis keterampilan yang berhubungan dengan segala upaya maupun tindakan seseorang yang dilakukan secara tersusun agar orang tersebut dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Manajemen waktu merupakan sebuah kemampuan di dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk memperoleh tujuan maksimal. Manajemen waktu juga merupakan sebuah kunci yang dapat membuat orang lebih sukses dan bahagia, di mana waktu menjadi tidak terbuang sia-sia, membantu orang dalam proses kedisiplinan diri dan kedewasaan, mempercepat segala urusan atau tidak ada yang tertunda. Semakin cepat tugas atau kegiatan yang seharusnya dilakukan, maka makin ada waktu untuk berlibur. Dengan melakukan manajemen waktu secara efisien, maka seseorang akan mendapatkan keseimbangan antara waktu untuk harus belajar, waktu untuk bekerja, waktu untuk bersantai, dan waktu untuk beristirahat, yang pada akhirnya akan membuat seseorang memiliki hidup sedikit lebih mudah, santai, dan bahagia. Pengertian manajemen waktu menurut para ahli. Yang pertama, menurut Atkinson, manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan berbagai bentuk upaya dan tindakan individu yang dilakukan dengan terencana agar seseorang mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang kedua, menurut Forsythe, manajemen waktu adalah sebuah cara membuat waktu terkendali sehingga dapat menciptakan efektivitas dan produktivitas. Dan yang terakhir, menurut Akram, yaitu manajemen waktu yaitu kemampuan menggunakan waktu dengan efektif dan efisien untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Materi yang selanjutnya adalah manfaat manajemen waktu. Kemampuan seseorang dalam mengatur waktu secara efektif dan sangat berperan
penting dalam segala hal, karena penggunaan waktu yang baik akan membawa pada peningkatan efisiensi serta produktivitas yang sesuai target dengan lebih sedikit stres atau beban yang tidak penting. Berikut ini adalah manfaat dalam manajemen waktu yang benar. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas efisien pada pekerjaan. Sebuah manajemen waktu yang baik akan mampu membawa fokus dan perhatian pada target pencapaian. Kita tidak lagi kebingungan dalam menentukan prioritas jika mempunyai manajemen waktu yang tersusun baik. Yang kedua adalah peningkatan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Pekerjaan yang selesai tepat waktu dan sesuai tentu akan menambah rasa puas secara pribadi dan memberi lebih banyak kelebihan waktu serta peluang untuk mengeksplorasi peluang-peluang lain yang ada. Ketiga, mengurangi kadar tekanan. Dengan tercapainya target pekerjaan dan ketepatan waktu dapat mengurangi beban kerja. Di samping itu, juga berpeluang untuk merevisi pekerjaan yang kita rasa kurang memadai dengan lebih cermat tanpa khawatir. Dan yang keempat adalah mencapai target dan tujuan. Target yang diinginkan akan lebih cepat terrealisasi dan sarana yang hendak dituju menjadi lebih jelas serta terselesaikan dalam waktu yang singkat. Materi yang selanjutnya adalah cara manajemen waktu. Tidak tergoda untuk mengerjakan hal-hal yang kecil tetapi menyita waktu. Kuncinya adalah disiplin di dalam mengerjakan rencana yang tentunya sudah ada prioritasnya. Sesekali kita melakukan hal-hal kecil tersebut untuk menyegarkan pikiran. Hal itu masih wajar, tetapi jika sampai menyita banyak waktu atau berketerusan, cobalah untuk kembali melihat tugas-tugas kita. Cara manajemen waktu yang pertama, yaitu membuat jadwal kegiatan. Membuat jadwal kegiatan adalah salah satu cara mengatur waktu yang paling efektif dan efisien. Buatlah daftar kegiatan yang akan Anda lakukan beserta waktunya pada sebuah kertas atau aplikasi pencatat jadwal pada smartphone. Yang kedua adalah membuat skala prioritas. Ketika kita akan mengerjakan sesuatu atau kita merencanakan sesuatu, kita harus mengetahui kira-kira seberapa lama waktu yang diperlukan. Sesuaikan dengan kemampuan kita dalam menyelesaikan tugas tersebut. Jangan membuat prediksi yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, karena hal ini malah dapat menimbulkan masalah lain. Yang ketiga adalah mengetahui kapan suatu tugas harus diselesaikan. Menentukan target waktu dan proses pencapaiannya dalam suatu rencana. Seperti pada poin pertama, kita mengerjakan sesuai prioritas. Kita selalu mengetahui kapan suatu tugas harus diselesaikan dan mana tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa ditunda. Sediakan waktu untuk menyusun kembali rencana di pagi hari dan disiplinlah sesuai rencana-rencana tersebut. Dan yang keempat adalah fokus pada satu kegiatan. Fokus salah satu hal yang penting dalam manajemen waktu. Fokus pada satu tugas. Kita tidak akan bisa mengerjakan dua atau lebih tugas sekaligus dengan tingkat perhatian yang sama. Yang mungkin bisa dikerjakan adalah multitasking. Tetapi kita tetap mengerjakan satu hal pada satu waktu. Multitasking sebenarnya adalah satu seni di dalam melakukan delegasi wewenang dan tugas. Dan materi yang terakhir adalah strategi manajemen waktu pada mahasiswa. Menjadi mahasiswa, kegiatannya pun bertambah selain menuntut ilmu, juga mengikuti berbagai aktivitas seperti kegiatan tambahan, organisasi kemahasiswaan, atau aktivitas yang lainnya. Interaksi sosial pun semakin bertambah, juga seiring bertambahnya umur. Mungkin sudah mulai memiliki calon pasangan hidup atau mencari peluang bisnis. Dengan berbagai aktivitas tersebut, tentu seorang mahasiswa harus pandai mengatur waktu, merencanakan kegiatan-kegiatan, dan bahkan banyak aktivitas yang menyita waktu sehingga target belajar pun gagal. Berikut merupakan beberapa strategi yang dapat kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah belajar mulai dari subjek yang membosankan atau sulit terlebih dahulu. Alasannya adalah ketika kita dalam keadaan segar, informasi yang diperoleh akan cepat diproses sehingga kita bisa menghemat waktu. Selain itu akan lebih mudah mendapatkan semangat atau motivasi untuk mempelajari hal yang menyenangkan ketika keadaan kita sedang lelah daripada harus mempelajari hal atau subjek yang membosankan. Kedua adalah tentukan dan identifikasi waktu yang terbaik untuk kita.
Coba gunakan waktu yang terbaik yang Anda miliki itu untuk belajar. Tentu saja belajar pada waktu terbaik itu setiap harinya, sehingga memungkinkan Anda dapat menyelesaikan tugas dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang ketiga adalah cukup dan berkualitas. Ada kalanya ketika ada tugas membutuhkan waktu dan energi yang cukup banyak, kita melupakan atau mengabaikan makan atau tidur. Bahkan tidur pun kadang kala bisa dianggap sebagai bank di dalam manajemen waktu. Ketika harus menyelesaikan tugas yang belum selesai, waktu tidur pun diambil untuk menyelesaikan tugas. Hal seperti ini tidak seefektif karena tubuh akan lebih membutuhkan energi yang lebih banyak untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut agar tidak kelelahan dan konsentrasi tetap terjaga. Dan yang keempat adalah tempat atau lingkungan yang kondusif. Pastikan Anda mendapatkan tempat belajar yang kondusif, yang jauh dari gangguan. Mungkin bisa di perpustakaan, karena perpustakaan merupakan tempat baik untuk belajar, tetapi perpustakaan jam operasinya terbatas. Yang kelima adalah memaksimalkan waktu sebaik-baiknya. Ketika semisal menunggu kendaraan atau transportasi umum untuk pulang pergi kampus, waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk membaca, atau ketika menunggu teman, selalu bawa catatan kecil atau ringkasan subjek kuliah, meskipun hanya satu paragraf. Dan yang keenam, menyisihkan waktu untuk bersantai. Merencanakan waktu untuk bersantai dan beristirahat di akhir pekan adalah salah satu cara mengatur waktu yang penting bagi mahasiswa. Meluangkan waktu beberapa hari dalam seminggu untuk bersantai dan beristirahat, misalnya mengambil hari Sabtu dan Minggu. Namun arti dari bersantai di sini bukanlah malas, akan tetapi perlu meluangkan waktu untuk bersantai sejenak, refreshing dan istirahat setelah beraktivitas. Ini akan berdampak baik pada kesehatan. Baiklah, dari penjelasan saya tadi, maka dapat saya simpulkan, yaitu suatu kegiatan tanpa perencanaan akan terkesan kurang persiapan dan peluang kegiatan terlaksana dengan sukses tidak maksimal. Masalah perencanaan waktu dalam pembelajaran harus diperhatikan dan dimanajemen dengan baik. Pendidikan manajemen waktu hanya dapat dipelajari dari setiap individu dan pribadi dengan lebih mengenal diri sendiri. Mengelola waktu berarti menata diri dan merupakan salah satu keunggulan dan kesuksesan. Oleh karena itu, bimbingan untuk mendalami masalah waktu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan keseharian. Persoalan waktu serta tingkat urgensinya dalam realitas awalnya kecil dan terbatas, akan tetapi akan berkembang dan bergerak cepat hingga menjadi hal nyata yang tidak mungkin dihindari atau diabaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.